Mas, saya memang gembel, saya memang pemulung, tapi saya nggak mau cuma dapat uang itu secara cuma-cuma, apalagi dari belas kasihan seseorang. Silakan aja kalau kamu bisa memalsukan tanda tangan aku. Hukum di negara ini masih berlaku ya, Vina? Semua tidak segampang itu, Mbak. Sekarang udah selesai kan balas budinya, silakan kamu pergi dari sini. Dan terima kasih banyak ya udah bantuin aku. Apaan sih? Selama aku hidup, tidak ada orang yang pernah mengusir aku. Semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Kenapa nih mobil? Kok rasanya ada yang beda? Jangan-jangan ban mobilnya kempes deh. Aman. Wah, pantesan aja jalannya oleng. Ternyata bannya kempes seperti ini. Tapi kok bisa sih? Wah, pasti ada yang nggak beres nih. Ada sesuatu yang bisa bikin ban aku bocor. Kok banyak tumpukan paku di sini? Ternyata bener feeling aku. Pasti ada orang yang sengaja menaburkan paku-paku ini. Paku-pakunya masih terlihat baru nih. Sekali. Aku harus hati-hati dan aku harus waspada. Karena aku membawa berkas-berkas penting bagi perusahaan aku. Kalau semisal berkas-berkas aku hilang, kesempatan perusahaan aku untuk membentangkan sayapnya itu akan hilang. Jangan-jangan perbuatan si dia lagi pasti ini. Kalau gitu, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Aku harus cepat-cepat selesain ban bocor aku ini. Ya Allah, kenapa hari ini aku lemes banget ya? Karung aku juga masih kosong. Ini di langit juga nggak ada awan satupun. Panas banget hari ini. Tapi aku harus cari barang-barang bekas buat aku jual. Kalau aku nggak cari, nanti aku cuma minum air putih lagi. Terus aku nggak punya energi buat kerja. Kering banget tenggorokan aku ya. Semoga aku masih kuat buat cari-cari barang bekas. Ya, minimal buat menuhin satu karung inilah. Lumayan meskipun cuma dapat 2.000-3.000. Yang penting aku bisa beli makanan, bisa ganjel perut. Badan aku udah gemeteran banget ini. Ya Allah, tolong kasih aku kekuatan untuk hari ini.
Langitnya sih cerah, tapi kondisi aku yang nggak cerah. Aku nggak boleh nyerah. Pokoknya aku harus semangat. Aku harus cari barang-barang bekas buat aku jual ke pengepul. Setelah itu aku bisa beli makanan. Aku harus semangat. Karung segini, biasanya aku bawa yang gede sih. Aduh, hari ini aku bawa yang kecil dulu deh. Tergantung kondisi aku juga sih. Kalau aku kuat nanti aku bakalan ambil yang gede. Semoga di tempat sampah di depan sana itu masih belum ada yang ambil barang-barangnya. Biasanya jam segini kan udah banyak pemulung yang lewat. Semoga hari ini rezeki aku lancar ya Allah. Aku harus tetap waspada. Jangan sampai aku lengah. Jika aku lengah, perusahaan aku terancam bahaya. Kerasa amat sih baut nih, nggak bisa diputer. Astaga, apa aku harus telepon montir ya? Biar ban aku ini cepat selesai. Kalau kayak gini terus, bisa kehabisan tenaga aku ini. Tapi ngomong-ngomong, gak ada yang mencurigakan dari tadi. Semisal ada orang di sekitar sini, aku harus mewaspadai orang itu. Siapa tahu dia adalah orang suruhan dari sainganku itu. Udah jelek jadi saingan aku lagi. Aduh, maaf ya, maaf, saya nggak sengaja. Aduh. Pegang apaan kamu, ha? Hah? Tas saya itu. Jangan ngaku-ngaku kamu ya. Balikin tas saya itu, ha? Ini tas saya. Urusan kamu dengan aku. Sini kamu. Lepasin. Lihat. Sini. Siapa yang nyuruh kamu, ha? Siapa yang nyuruh kamu? Saya tidak ada yang nyuruh. Kembalikan tas saya. Itu tas saya. Lihat. Bener-bener di dalam. Ini tas saya, Mbak. Beneran? Bohong, Mbak. Itu tas saya, Mbak. Tas saya berisi dokumen-dokumen penting. Dan kamu, orang seperti kamu memiliki tas seperti ini. Hei, kamu pasti orang suruhan. Siapa yang nyuruh kamu? Dibayar berapa suruhan kamu itu? Saya itu disuruh bos saya untuk membawa berkas ini ke kantornya. Kamu itu jangan ngaku-ngaku. Tampang-tampang seperti kamu tidak mungkin mempunyai tas seperti ini. Tampang preman seperti kamu mengaku-ngakui tas ini. Jelas-jelas tas ini milik aku. Dibayar berapa kamu oleh orang suruhan kamu itu? Hah? Aku bisa bayar kamu 2 kali lipat. Tampang saya memang preman, tapi saya memiliki rahasia, misi rahasia untuk membawa berkas ini karena berkas ini adalah berkas penting. Sebentar. Ini ada masalah apa sih kok ngomongin berkas? Mas belum minta maaf ya sama saya. Jangan berusaha kabur dari saya. Saya akan berusaha untuk membuat kamu berada di balik jeruji besi. Mbak, terima kasih ya, Mbak. Mas, ada apa sih, Mas? Nggak apa-apa, Mbak nggak tahu apa-apa. Yang penting saya terima kasih
Berkat karena ada Mbak, saya tahu kalau ada yang sudah mengambil tas saya ini. Berkat, ini badan saya sakit semua. Badan saya udah lemes. Oh, sebentar. Nggak tabrak lagi. Saya kasih kamu ini. Nggak usah. Saya kan nggak sengaja tadi. Jadi ya bukan sepenuhnya saya bantu Mas dong. Udah, saya mau cari barang-barang dulu. Saya nggak makan dari kemarin, Mas. Mbak, saya ingin memberi Mbak uang karena Mbak sudah membantu saya secara tidak langsung. Hitung-hitung itu tanda terima kasih saya terhadap Mbak. Mas, saya memang sedang cari uang. Saya sedang butuh uang. Tapi cara saya mendapatkan uang, saya harus kerja memenuhi karung ini. Bukan dikasih Mas kayak gini, cuma-cuma. Udah, lagian Mas itu lain kali lebih berhati-hati lagi, Mas. Masa iya sih sampai kecolongan kayak gitu tasnya? Sebentar deh Mbak. Mbak sepertinya kan gembel, pemulung. Mau saya kasih uang tapi Mbak nggak mau. Mas, Aneh Mbak ini. Kebanyakan seorang orang seperti Mbak ini nggak usah dikasih uang banyak, dikasih uang 10.000 dia itu bangong banget, apalagi dikasih uang ratusan ribu. Mas, saya memang gembel, saya memang pemulung, tapi saya nggak mau cuma dapat uang itu secara cuma-cuma, apalagi dari belas kasihan seseorang. Mbak tidak mendapatkan uang secara cuma-cuma, tapi Mbak sudah menyelamatkan hidup saya, Mbak, menyelamatkan perusahaan saya. Di dalam tas ini berisi berkas-berkas penting perusahaan saya. Kalau semisal berkas-berkas ini hilang, otomatis perusahaan saya akan hancur, akan bangkrut. Justru juga hidup aku juga akan hancur juga, Mbak. Iya, saya kan nggak tahu, Mas. Tadi kan juga nggak sengaja. Walaupun nggak sengaja, saya sangat-sangat terima kasih terhadap Mbak. Kalau semisal nggak ada Mbak tadi, mungkin tas ini sudah dibawa kabur sama preman tadi. Ya udah, terima kasih aja itu udah cukup sama saya. Udah nggak usah kasih uang-uang segala. Saya mau kerja dulu. Saya nggak mau ya dapat uang dari Mas. Nanti dikiranya saya memanfaatkan situasi dan kondisi lagi. Saya nggak mau. Ya udah deh. Kalau Mbak nggak mau, nggak apa-apa. Saya terima kasih ya Mbak. Mbak sudah menyelamatkan hidup saya. Iya, sama-sama. Ya udah. Kalau gitu saya mau lanjut cari barang-barang dulu ya, Mas. Ingat hati-hati. Apalagi katanya barang penting. Untung ketemu saya. Kalau enggak, hilang udah itu. Dah. Iya. Saya pergi dulu ya. Iya, terima kasih sekali lagi ya Mbak. Sama-sama. Sungguh wanita yang aneh. Aku nggak menyangka dia akan menolak saat aku mau memberikan dia uang. Padahal di dunia ini bohong. Kalau orang itu nggak butuh uang, itu bohong. Tapi hanya satu-satunya orang, yaitu dia, menolak mau diberikan uang. Aku jadi penasaran terhadap dia. Kehidupan dia dan latar belakang dia itu bagaimana ya? Aku masih punya banyak waktu deh. Gimana kalau aku coba ikutin dia? Boleh deh. Aku telepon montir aja deh. Buat untuk mobil aku. Buka baut aja aku nggak bisa. Keras banget. Dan untuk tas ini aku harus pegang. Dan aku akan mengikuti wanita itu. Ketemu sama Ayang, pokoknya aku tuh harus tampil cantik, harus tampil bagus, harus tampil rapi. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti yang ada Ayang itu ngelirik cewek lain.
Karena aku nggak mau kalau sampai hal itu terjadi. Pokoknya gimana caranya aku harus tetap bikin pacar aku tuh nggak bosan sama aku. Tapi ya kalau bosan itu kan manusiawi ya. Tapi nggak boleh sampai hal itu terjadi. Kenapa? Pak bos, saya gagal bos. Gagal apanya? Saya gagal yang ditugaskan oleh bos tadi bos. Bodoh kamu! Seharusnya aku cuma menyuruh kamu ambil berkas itu di dalam mobilnya. Kenapa kamu tidak bisa, ha? Bos, semuanya ini gara-gara perempuan itu bos. Siapa? Kalau saja tidak ada perempuan itu bos, aku itu sudah berhasil membawa berkas itu bos. Aku tidak peduli. Yang terpenting berkas itu harus ada di tanganku sekarang juga. Hanya segara-gara wanita kamu bisa gagal mendapatkan berkas itu. Mau jadi apa kamu, Romi? Preman bos. Preman apa? Preman cap kata seperti kamu. Bos, Apa? bos itu harus memikirkan yang matang dong bos. Jangan seperti tadi bos. Itu ekstrim sekali bos. Itu sudah rencana aku yang paling tepat. Kamu melempar paku seperti itu, seharusnya kamu itu lebih enak mengambilnya dan dia itu berpaling ke ban mobilnya. Saya sudah berhasil bos untuk mengambil berkas itu bos dan lari jauh dari mobil itu bos. Lalu dia itu menyadari bos bahwasanya saya itu membawa berkasnya bos. Dia ngejar dan aku menabrak wanita gembel itu bos. Romi, sekali lagi kalau aku menyuruh kamu, semisal kamu gagal lagi mengambil berkas itu, aku tidak mau tahu. Aku tidak mau melihara preman cap kata seperti kamu. Gayanya preman, yang megang desa ini, yang megang desa sebelah. Namun apa nyatanya? Akhirnya apa? Aku dapatkan apa? Tidak ada, tangan hampa yang sekarang kamu dapatkan kan? Bos. Aku gaji kamu itu tidak cuma-cuma. Ngerti? Ngerti Ngerti bos. kamu? Ngerti bos. Terus gimana bos untuk kedepannya bos? Pantau dia sekarang juga dan kemana arahnya. Lalu ketika kamu ada kesempatan, ambil langsung Romi. Gak usah kasihan. Ingat, kamu itu makan daging kambing. Seharusnya kamu itu lebih tekad. Bos, setahu saya daging kambing itu bikin darah tinggi bos. Nah justru itu, bikin emosi kan. Bukan menambah tekad kita bos. Bos, lagian bos itu ngotot banget untuk ngambil berkas itu bos. Memangnya berkas itu sepenting apa sih bos? Sehingga bos menyuruh saya untuk mengambil itu bos. Rom, asalkan kamu tahu, berkas itu penting bagi hidup kita. Bagi hidup kita seumur hidup, sehidup dan semati. Seharusnya kamu itu bersyukur punya bos yang pintar dan bisa memutar uang. Lalu kamu hidup sama aku. Kalau kamu gak makan gimana? Kamu cuma tinggal ngambil berkas doang. Nanti aku bakalan kasih kamu itu daging sapi sama ceker ayam. Kamu kira saya itu... Kamu pukul kamu. Bos kira saya itu guguk. Enggak, bukan Rob. Yang terpenting kamu kerjanya itu tepat dan tepat sasaran. Bos, saya itu sudah tepat sasaran. Lalu mana? Berkasnya mana, Rom? Bos. Kamu gak usah banyak alasan. Sini duduk kamu. Seharusnya kamu itu cuma mengambil berkas. Aku tidak menyuruh kamu itu ngangkut-ngangkut. Bos, aku gagal itu cuman sekali ini bos. Kemarin-kemarinnya kerja aku itu bagus bos. Dan kebetulan tadi itu saya menabrak seorang perempuan bos. Dan saya pastikan bos, saya akan memberi pelajaran untuk kalian mereka semua bos. Udah, Rom. Gini aja, Rom. Kalau kamu tidak bisa, aku bakal menyuruh orang lain. Lalu apa gunanya kamu? Fungsinya kamu itu sebagai preman pasar. Preman pertigaan, perempatan. Lalu mana? Kamu itu sekarang tidak punya jalu. Lebih baik aku menyuruh Edi aja. Bos, ototnya kuat seperti kamu. Badan besar, cuma omongannya yang terlalu bentak-bentak terhadap orang. Bos, Gertak doang, Malu, tenaganya gak ada. malu bos. Malu siapa? Si Edi itu nggak pernah pakai baju bos, malu-maluin bos. Dia itu bukan gak pakai baju, Rom. Dia itu hanya pakai kaos dalam aja. Sayang,
Aduh, sayang. Sayang, aku hari ini cantik nggak? Aku udah dandan semaksimal mungkin dan aku udah beli baju bagus. Bagus kan baju aku? Bagus sayang. Sayang, sekarang kamu pulang dulu ya. Aku itu lagi ada kerjaan. Enggak, nggak mau. Aku nggak mau pulang. Kamu gimana sih sayang kalau ada kerjaan itu di kantor, bukan di luar ruangan? Sayang, kerjaan aku itu di kantor dan di ruang kantor. Luar kantor? Iya. Enggak, aku nggak percaya sama kamu sayang. Soalnya kamu tuh suka bohong. Siapa sih yang nggak tahu sama kamu? Sayang, kalau aku bohong sama kamu, aku gak mungkin ada di sini sama anak buah saya. Bos, terus gimana ini bos? Sayang jawab dulu dong. Aku udah cantik atau enggak? Cantik. Ya udah, kamu pulang dulu. Nanti aku bakal jemput kamu. Kita makan-makan, gampang. Aku ikut bos. Lapar bos. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nggak boleh ikut. Kamu jangan jadi nyamuk antara aku sama pacar aku. Nggak apa-apa. Udah, Yang diem penting dong. saya makan bos. Diem. Ya udah, sana pulang dulu. Sayang jahat banget ya. Aku baru nyampe sini. Aku kangen kok disuruh pergi. Nggak mau. Atau perlu ya aku teriak kalau aku kangen sama pacar aku ya? Aku itu gak suka orang lebay. Aku nyuruh kamu pulang, ya pulang. Aku bersama kamu itu, kalau kamu tidak mau diatur oleh aku, ya udah, mending kita udahan aja. Ya jangan dong sayang. Tapi aku mau pulang kalau aku udah dikasih uang saku sama sayang. Ribet banget jadi wanita. Ya udah nih, 100 cukup nih. Kurang sayang. Udah cukup. Ambil aja sana. Kalau kayak gini terus kan aku nggak bisa beli belanja banyak sayang. Gini. Nanti semisal aku itu sudah selesai kerja, Ya? nanti kita jalan-jalan sayang. Kita makan bareng. Iya. Ini kerjaan eman-eman sayang kalau ditinggal. Uangnya itu lumayan besar. Kamu mengerti kan pekerjaan aku? Seharusnya calon istri yang sejati bisa mengerti pasangannya itu bekerja. Seharusnya kamu kasih semangat, bukan nempel terus sayang ya. Betul. Cantik banget sih. Udah aku ngerti atas semua omongan kamu. Ya udah yang penting aku udah dapet uang saku 100. Ya udah, sana. Bye sayang. Bye sayangku. Selamat kerja, sayang. Selamat kerja sayangku. Dadah. Dadah. Capek banget ya Rom. Kalau seperti ini Rom. Enak banget ya bos. Enak Jadi banget, perempuan. enak banget. Maksud saya yang perempuan bos. Oh iya. Makanya bos, kalau orang ngomong itu selesaikan dulu bos, baru komen bos. Aku itu tidak suka Romi. Ketika aku itu kerjaan aku belum selesai dan diganggu oleh wanita. Ingat, seorang laki-laki ketika udah di atas daun, itu apesnya ada di mana? Ada di tangkai bos. Kalau tangkainya tidak kuat, daunnya bakalan rubuh bos. Jawab lagi Takai. Apa itu bos? Apesnya lelaki itu ada di wanita. Oh ada di wanita bos. Ada di tangkai, ada di batang. Iya di batang bos. Batang kamu besar Rom. Betul bos. Nanti aku kasih obat ya, supaya besar. Ya, bos. Udah, sekarang kamu itu nyuruh anak buah kamu supaya anak buah kamu itu mengetahui sekarang yang diincar kita itu ada di mana. Gak usah bos. Aku itu bisa jalan sendiri bos. Aku itu bisa mengatasi semuanya bos. Karena aku yakin bos. Aku mampu bos. Mampu kamu. Sekali lagi kalau semisal kamu gagal, aku bakal memberhentikan kamu dari naungan aku, Vero JR. Tenang bos. Siapa yang gak kenal diriku? Semua kenal terhadap aku. Tapi hanya satu incaran aku yang belum aku gagalkan. Ketika dia gagal, dia pasti bakal setruk Rom. Pasti setruk Rom. Mau tidak mau setruk Rom. Berarti modus bos ini sekarang itu balas dendam bos. Nah, Ya, balas dendam terbaik adalah kesuksesan diri kita. Paham kamu? Tapi tidak untuk menjatuhkan orang lain kan bos. Rom, hidup itu tidak ada yang polos-polosan Rom. Hidup itu tidak ada yang lurus terus Rom. Kita harus ada belokannya. Ingat, orang yang baik, orang yang tulus seperti bambu. Bambu yang lurus pasti ditebang dulu kan. Betul bos. Kalau yang belok-belok itu nggak lurus kan nggak ditebang.
Di depan. Justru itu kalau kamu jadi orang baik, Belok-belok berarti. beda alam nanti. Oh. Jadi belok-belok beda alam gitu, Bos. Iya, itu pikiran siapa? Orang nggak bener. Oh, betul, Bos. Jadi gimana nih, Bos? Saya mau berangkat sekarang atau besok lusa? Berangkat sekarang, Rom. Buat rokok, Bos. Iya. DP-nya belum, Bos. Ini uang Taiwan. Tak laku, Bos. Nanti di sini aja, Bos. Kalau sudah sukses. Berangkat, Rom. Bodoh banget dirinya. Ngambil uang, dibuang uangnya. Hah. Aku tidak mau kesempatan ini gagal lagi. Itu kan Putri. Aku harus ikutin dia. Pokoknya gimana caranya aku masih butuhin dia. Meskipun aku ogah untuk deket lagi sama dia. Sepertinya wanita barusan kenal sama yang di depan. Aku tadi belum sempat tanya namanya sih. Tapi wanita barusan nyebut nama dia itu adalah Putri. Pasti nama dia adalah Putri. Tapi mau apa wanita barusan dia? Ngikutin wanita incaran aku. Kayaknya feeling aku ada yang nggak beres nih. Kok dia berhenti sih? Aku jangan sampai ketahuan nih. Emang ya kalau udah orang nggak punya harta, nggak punya kekayaan, hidupnya lontang-lantung nggak jelas. Harus pontang-panting cari uang sendiri. Ya ampun Put, sebegitunya ya mirisnya di hidup kamu. Ketahuan. Dia mau berbuat yang enggak terhadap Putri. Karena Putri sudah menolong aku tidak akan biarin kamu buat macam-macam kepada Putri. Selama masih ada aku di sini, kamu nggak akan bisa untuk berbuat yang tidak terhadap Putri. Kok bisa-bisanya sih dia tuh ada di desa terpencil dan gak berpenghuni seperti ini? Kalau aku ya udah jadi putri, aku hidup seperti putri. Aduh, kalau aku udah jadi putri, aku tuh bisa mati di sini, nggak bisa nerusin hidup. Ya kali ya aku jadi putri tuh mau aja tinggal di sini. Pokoknya aku harus cepat minta tanda tangannya Putri. Kalau aku udah minta tanda tangannya Putri, aku pasti bakalan ngelesain semua harta dia. Terpaksa aku pulang dulu deh. Aku cari barang-barang bekasnya nanti sore Putri! aja. Vina, kamu kok sampai sini sih, Vin? Kenapa kalau emangnya aku bisa nyampe sini? Kamu kaget ya? Emangnya aku nggak bisa nemuin keberadaan kamu sekarang? Dengan secara kamu ada di desa terpencil, nggak ada penghuninya sama sekali, dan kamu cuma sendirian di sini, itu nggak jadi penghalang buat aku nemuin kamu. Kamu mau ngapain lagi sih, Vin? Semuanya kan udah kamu ambil.
Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi ngapain lagi kamu ngejar aku sampai ke sini? Semuanya udah aku ambil. Dari segi mananya udah aku ambil semua. Itu masih butuh tanda tangan kamu. Kalau aku nggak butuh itu semua, aku nggak bakalan nemuin kamu di sini. Kamu butuh tanda tangan aku buat apa lagi, Vin? Kamu udah nggak butuh apa-apa lagi dari aku. Buat aku kasih tahu kamu ya, harta itu emang bukan milik aku, tapi semuanya bakalan jadi milik aku dengan cara kamu itu tanda tangan. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, kamu harus tanda tangan itu semua supaya aku bisa jadi kaya. Kamu serakah banget sih, Vin. Wah, aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak akan menandatangani apapun. Kamu lihat dong, aku udah hidup di sini, aku udah ngalah sama kamu. Aku kurang gimana? Iya, kamu sekarang masih ngalah, Put. Dan sekarang aku harus tanda tangan. Enggak, aku nggak akan tanda tangan apapun yang kamu minta. Putri, oke sekarang kamu tuh nggak nuntut itu semua. Tapi kamu harus tahu dong, kalau itu masih di bawah kuasa kamu. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Meskipun kamu nggak mau tanda tangan, aku bakalan paksa kamu untuk tanda tangan di berkas itu. Atau kamu emang sengaja ya? Kamu sengaja nggak mau kasih kekayaan kamu itu sama aku. Terus, kamu ngatain aku yang serakah. Yang serakah itu kamu. Kamu itu nggak mau berbagi sama saudara kamu. Kamu bilang aku nggak mau berbagi. Terus, aku bela-belain ninggalin semuanya demi kamu. Aku pindah ke sini itu kamu bilang apa? Kamu pikir aku apa? Kamu pikir aku serakah? Kamu bisa menikmati semuanya. Fasilitas semuanya kamu nikmatin. Sedangkan kamu lihat aku mau makan pun harus cari barang bekas, Vin. Tapi untuk tanda tangan, aku nggak bisa ngasih buat kamu. Aku nggak ngurus ya, kamu mau makan pakai barang bekas, kamu nggak mau makan sekalian pun, dan aku nggak mau tahu kamu mau tidur di emperan, kamu tidur di mana, aku nggak mau tahu soal itu. Tapi yang terpenting, aku datang ke sini, aku cuma mau tanda tangan dari kamu. Dan untuk kasihan pun, aku nggak mau berbelas kasihan sama kamu. Kalau kamu aja nggak bisa berbelas kasihan sama aku, ngapain aku harus berbelas kasihan sama kamu? Aku juga bisa nggak peduli sama kamu, Vin. Aku juga bisa bodo amat sama kehidupan kamu. Aku bisa. Tapi nyatanya apa? Aku membiarkan kamu hidup mewah. Aku cuma satu yang nggak bisa. Aku nggak bisa ngasih tanda tangan aku buat kamu. Apa sih buat kamu susahnya tanda tangan? Kamu kan cuma tanda tangan aja. Aku bakalan kasih uang sama kamu. Sebagai balas budi, kamu tuh udah tanda tangan. Aku nggak butuh. Toh uang yang kamu kasih itu juga uang aku kan? Bukan uang kamu pribadi. Udahlah Vina, kamu nikmatin aja hidup kamu selagi semuanya masih belum aku ambil lagi. Udah, kamu silakan pergi. Aku mau istirahat dulu. Put, kamu nggak berhak ya ngusir aku dari sini. Ini bukan rumah kamu. Ingat ya, kamu tuh nggak punya rumah. Semenjak kamu keluar dari rumah itu, kehidupan kamu itu masih belum terjamin. Hei, kamu itu ngaca dong. Harusnya kamu itu sadar kalau kamu itu masih punya saudara. Atau perlu ya? Nanti aku bikin tanda tangan palsu supaya kamu itu nggak bakalan dapet apa-apa. Uang sepeser pun kamu nggak bakalan dapet. Silakan. Mau? Silakan aja kalau kamu bisa memalsukan tanda tangan aku. Hukum di negara ini masih berlaku ya, Vina. Semua tidak segampang itu, Mbak. Kamu ngapain juga di sini? Kamu ngikutin aku ya? Ya, apa boleh buat? Kan masalah siapa? Buat aku penasaran. Penasaran apa sih? Urusan kita kan udah selesai. Ya, biasanya kalau orang normal sih kalau mau dikasih uang itu mau-mau aja, tapi kamu menolak. Ya kan itu namanya juga munafik. Dia tuh sebetulnya butuh uang, tapi kamu pura-pura nggak mau ya kan, Put? Diam kamu. Aku dari tadi sudah mendengar semua percakapan kalian berdua. Kamu mau mengambil semua warisan dia kan? Hei, kamu itu cuma kakak tiri. Jadi jangan sok kuasa untuk menguasai apapun yang bukan milik kamu. Dan kamu bilang mau memalsukan tanda tangan dia. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Sebenarnya aku tahu kamu siapa, dan kamu nggak perlu ngurusin apa yang bukan jadi urusan kamu. Jadi orang penting kayak kamu nggak perlu dong ngurusin urusan yang kayaknya ini kurang penting deh buat hidup kamu. Emangnya kamu ini kurang kerjaan ya? Padahal loh ya, perusahaan kamu itu perusahaan terkenal. Kamu bukan orang yang sembarangan, tapi kamu udah ngurusin yang bukan urusan kamu, dan itu bukan urusan penting buat kamu. Sudah ngomongnya. Syukurlah kalau kamu tahu tentang siapa aku.
Jadi aku tidak perlu capek-capek untuk menjelaskannya kepada kamu. Jadi karena sekarang di sini ada saya, tolong kamu pergi dari sini dan angkat kaki dan jangan pernah ganggu Putri lagi. Awas kamu ya, kamu bakalan jadi musuh aku juga sekarang. Dan aku bakalan bilangin kamu sama yayang aku. Tidak sadar diri. Bilang aku mau dijadikan musuh. Sadar posisi kamu itu siapa? Kamu tidak sebanding dengan aku. Jadi kamu pergi dan kamu ingin menjadi lawan aku. Siap-siap aja, kamu langsung kalah. Aduh, aku gak peduli ya soal itu ya. Kamu jangan so tinggi, masih ada pacar aku yang bakal belain aku. Oh iya. Pergi dulu, apa lagi sih? Bilang sama pacar kamu itu, kalau mau bersaing secara sehat, secara sportif. Gak usah rebut-rebut berkas yang sudah ada di tangan saya. Ngomong kosong kalian semua. Ingat, proyek Pring Pitu sudah menjadi milik aku, bukan pacar kamu. Bilang sama pacar kamu itu. Kamu ngapain sih? Sok-sokan ikut campur. Kamu itu nggak tahu apa-apa ya tentang urusan aku sama Vina. Lagian kamu ngapain pakai nguping? Dengerin aku. Aku udah bantuin kamu loh. Ini bentuk balas budi aku karena kamu sudah mau membantu aku. Oh ya? Sekarang udah selesai kan balas budinya, silakan kamu pergi dari sini. Dan terima kasih banyak ya udah bantuin aku. Apaan sih? Selama aku hidup, tidak ada orang yang pernah mengusir aku. Baru pertama kali kamu mengusir aku baru datang ke sini. Seharusnya aku disuguhin minuman udah jauh-jauh ngikutin kamu nih, jalan kaki lagi. Aku nggak pernah minta kamu buat ngikutin aku ya. Dan untuk masalah yang tadi, kan aku udah bilang, cukup kata terima kasih dari kamu aja udah cukup. Udah, nggak usah yang lebih, nggak usah apa-apa. Gini, aku masih belum selesai bantuin kamu. Terus? Masa iya? Kamu mau tinggal di sini? Kamu nggak mau merebut hak kamu dari saudara tiri kamu itu? Aku akan bantu full. Kamu tinggal duduk diam aja di samping aku. Gimana? Aku sih udah nyaman banget tinggal di sini. Di sini tenang, damai, nggak ada yang harus diperebutkan. Dan untuk masalah harta, ya biarin aja dia menikmati. Tapi untuk tanda tangan aku nggak akan mau. Karena suatu saat nanti, aku akan mengambil alih semuanya lagi. Ini nih, yang membuat aku penasaran sama kamu. Kamu itu cewek aneh. Kok aneh? Ya aneh lah. Masa iya? Kamu mempunyai hak. Itu adalah hak kamu, tapi kamu tidak mau mempertahankan hak kamu sendiri. Ada orang kayak gitu? Ada. Ya maka dari itu aneh kamu. Aku bukan nggak ingin mempertahankan hak aku. Aku hanya membiarkan dia untuk bersenang-senang sementara waktu sebelum dia menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi aku punya feeling bahwa kamu itu pembawa hoki deh. Kok bisa? Ya tadi kan aku sedikit apa sih. Terus ada kamu, aku sedikit tahu ada yang mau mengambil tas aku. Untung berkas di dalam aku tidak hilang. Diselamatkan oleh kamu. Aku ingin dan aku memaksa kamu harus ikut dengan aku. Apaan sih maksa-maksa? Nggak boleh tahu. Aku nggak mau. Aku mau tinggal di sini aja. Aku ingin mengubah kondisi kamu lebih baik. Apa aku salah berbuat baik seperti itu? Aku bisa ngubah sendiri. Udah, kamu ikut aku aja daripada tinggal di sini. Apalagi banyak bunyi-bunyi hewan yang nggak jelas itu. Bunyi hewan apaan itu? Aku nggak pernah dengar. Baru kali ini dan pertama kali aku di sini, aku baru dengar bunyi hewan seperti itu. Ya Udah. maklum. Kamu kan baru pertama kali ke tempat kayak gini. Kalau di kota mana ada suara kayak gitu? Ya udah, karena kamu Dewi penolong aku ingin menikah dengan kamu. Apaan sih? Nggak lepasin. Kamu nolak menikah dengan aku? Kita baru kenal. Ya aku nggak peduli, tapi aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang baik untuk aku. Aku mencintaimu seperti yang